Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan kajian rutin ngaji bareng bersama. Tak lupa soal kepada junjungan yang besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umat mukmin yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Amin. Susunan acara sama ini, materinya bikin korban untuk melanjutkan bulan kemarin yang akan disampaikan oleh Ustaz Musibah Baju. Kemudian informasi selanjutnya, saldo tertanda 4 Juni 2024 Rp3.999.000. Dan untuk kajian sama potongan depan diisi oleh Ustaz Budi Syarif. Materinya adalah memahami tarbiyah, manfaat dan nafkah. Kemudian setelah selesai untuk acara kajian sama nanti disediakan hidangan bisa mempersilakan hasil. Kapan pula Ustaz masih berbicara lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu kembali, bermajlis ilmu, bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai apa yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, tema pembahasan tentang fikih kurban. Kita mulai dari pembahasan sifatul kamali fil udhiyah.
kriteria-kriteria yang ideal terkait hewan kurban agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak tentunya, maka aturan-aturan kurban itu harus kita perhatikan. Termasuk yang ideal itu yang bagaimana? Yang pertama, tentang masalah hewan kurban yang ideal ini adalah satu, dianjurkan kita ini berkorban dengan hewan yang paling gemuk dan paling sempurna. Kenapa ikhwan sekalian? Karena nantinya bisa mendapatkan daging yang lebih banyak dan kita nanti bisa berbaginya nanti itu kepada orang yang lebih banyak. Inilah salah satu hikmah kenapa yang namanya udhiyah itu, berkorban itu tidak diperkenankan kita ini hewannya itu kurus, apalagi berpenyakit yang akan mempengaruhi dagingnya. Ini juga bisa kita kiaskan, bisa kita samakan, karena ulama menyamakan bagaimana hukumnya berkorban hewannya itu lagi sedang hamil, bunting begitu, sah atau tidak? Kita berbicara begitu kan, sah atau tidak? Berudhiyah dengan hewan yang sedang bunting tadi itu, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa hukumnya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu akan mempengaruhi kepada dagingnya. Mungkin kita mengatakan begini, bukankah hewan yang sedang hamil itu gemuk, gendut begitu? Kita perhatikan ikhwan sekalian, gemuknya hewan yang sedang hamil itu, yang sedang bunting itu tidak menambah bobotnya daging, kualitas daging enggak. Kenapa? Karena ketika nanti hewan tadi yang sedang hamil itu disembelih, betul kan? Kemudian anaknya, janinnya otomatis apa? Disingkirkan. Kira-kira hewan itu masih gemuk apa masih kurus? Apa sudah kurus? Kan sudah hilang toh, betul kan? Lah, justru janin tadi itu ikhwan sekalian, ketika kita sudah hilangkan, kita pisahkan dari induknya, maka otomatis hewan tadi itu akan kurus dan itu akan mempengaruhi kepada dagingnya itu. Awalnya memang berat, tapi nek jadinya sudah keluar, ya kurus dia. Ya. Puntah. Kelihatannya kita ini tidak ada deh yang seneng makan janin kayak begitu. Kira-kira ada enggak? Tidak ada lah. Ya. Makanya berkorban dengan hewan yang sedang bunting tadi itu, ulama berpendapat itu tidak sah karena disamakan dengan hewan yang sedang sakit ataupun kurus. Ya. Kembali lagi kan sekalian, dianjurkan kita berudhiyah dengan hewan yang paling gemuk. Kenapa? Salah satu alasannya juga agar syiar-syiar udhiyah itu semakin nampak. Semakin banyak daging yang kita bagikan nanti, maka semakin banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Hatta orang-orang kafir begitu kan juga bisa menikmati itu. Makanya kalau kita punya tetangga yang
kafir mungkin ya jangan dilewati, mereka juga boleh ya mendapatkan daging udhiyah itu. Tapi ada itu di tengah-tengah masyarakat kita ya, kadang itu satu keluarga itu dilewati Pak ketika pembagian udhiyah. Alasannya apa? Tidak ada kakaknya dengan kartu keluarganya. Ada nggak kayak begitu? Ada kayak begitu ya, karena mungkin belum pindah kakak, KTP-nya belum ada, padahal dia sudah di situ loh rumahnya, samping masjid lagi gitu. Cuma sayang tidak ada kakaknya, maksudnya tidak, kakaknya itu belum resmi masuk penduduk situ gitu kan, dilewati. Opo yo pada zaman Rasul ada kakaknya begitu kan, enggak toh Pak. Jadi kasihlah kan begitu kan. Ya. Tidak perlu kita memilah-milah. Ya. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, kriteria yang kedua tentang hewan kurban ini adalah hewan ternak yang utama yang dijadikan kurban itu urutannya satu, itu unta, kemudian yang kedua sapi, kemudian kambing. Ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Kenapa unta itu lebih utama? Ya tadi itu karena dia nanti bisa mendapatkan, menghasilkan daging yang lebih banyak. Maka lebih utama urutannya itu unta. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Malik, yang paling utama itu adalah domba, kemudian sapi, kemudian unta. Kenapa Imam Malik berpendapat seperti itu? Karena beliau mengacu pada kelezatan daging hewan udhiyah itu. Di samping itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berudhiyah dengan 2 ekor domba yang berwarna putih. Itu salah satu alasan yang disampaikan oleh Imam Malik. Ya, jadi saya ulangi, yang lebih utama itu adalah domba, kemudian sapi, kemudian unta. Mana yang lebih utama ikhwan sekalian dari segi keutamaan berkorban hewan, katakanlah kambing, domba, 1 orang, kemudian dengan sapi kelompok iuran 7 orang. Berbicara dari segi pahala insya Allah, maka yang lebih utama itu adalah kambing. Kok bisa? Para ulama mengatakan begini. Kenapa berudhiyah kambing itu lebih utama daripada sapi yang berkelompok tadi itu? Karena yang namanya kalau kita berudhiyah menggunakan kambing tadi itu kan istilahnya kan kita tidak bagi-bagi pahala. Artinya pahala itu cuma kita yang dapat. Bahasanya tuh dimonopoli gitu kan. Tapi beda nanti ketika kita berudhiyah sapi itu dibagi 7, berarti kan pahalanya kan dibagi-bagi. Makanya sekali lagi ada ulama yang berpendapat bahwa kambing itu lebih utama dari segi apa? Pahalanya tadi itu. Ya. Kalau sapi kan dibagi-bagi tuh. Ya, berapa orang? Karena memang berserikat di dalam pahala itu diperbolehkan. Ya, berserikat di dalam pahala itu diperbolehkan. Tetapi ketika kita berserikat dalam pahala ini, itu harus kita niatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang suami berudhiyah, katakanlah kambing ataupun sapi, maka dia harus meniatkan pahalanya juga untuk istrinya. Kalau tidak dia diniatkan untuk istrinya, maka istrinya itu tidak dapat. Sama ketika
istrinya berudhiyah, kemudian ketika berudhiyah dia tidak berniat pahalanya untuk suaminya, maka suaminya juga tidak dapat. Maka seorang suami itu kalau berudhiyah, niatkan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, bisa disebut itu, maka mereka dapat. Kalau tidak diniatkan, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang suami yang berudhiyah? Berudhiyah, ya, uang yang dia dapat dari istrinya, hadiah dari istrinya. Kan kadang kan ada mungkin di antara para suami ini kan tidak punya duit mungkin, akhirnya dikasih sama istrinya. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh saja. Ya sah-sah saja. Ya. Cuma ikhwan sekalian, ketika uang tadi yang dari istri tadi diberikan kepada suami, berarti kan sudah berpindah kepemilikan ini. Ya, kepada suami toh. Ya. Kemudian dibelikan hewan korban oleh suaminya, kemudian suaminya berudhiyah dengan uang hasil yang dikasih oleh istrinya tadi itu, maka ketika berudhiyah, istri itu tidak akan mendapatkan pahala kurban dari suaminya tadi itu, manakala sang suami tidak meniatkan untuk istrinya juga. Diniatkan. Itu kalau dari segi pahala. Ya. Jadi sekali lagi harus kita niatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berudhiyah, pernah berkorban itu kan? Ya, aku berudhiyah untuk diriku dan seluruh umatku yang belum berkorban. Boleh nggak seperti itu? Boleh, Pak. Ya. Dengan berkorban ketika nyembelih, ya, ketika menyembelih, kemudian jenengan niatkan, saya niatkan untuk ibu saya, anak saya, istri saya, dan orang sak Madiun begitu, tidak apa-apa. Boleh yang belum berudhiyah. Cuma tadi itu nanti kan pahalanya kan sidik-sidik, Pak. Bagi-bagi toh sah. Ya, boleh saja. Makanya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sekali lagi ya, kalau kita mau berudhiyah seperti itu, kata Imam Malik tadi itu yang lebih utama apa? Kambing, kemudian yang kedua sapi, kemudian yang ketiga itu adalah unta. Ada mungkin kita ini kan mungkin tidak mampu tuh kalau beli unta itu kan yo abot. Jangankan unta, kadang sapi kan yo berat lah. Ya. Harus iuran sekian. Boleh nggak kira-kira iuran itu nominalnya beda? Ada 7 orang. Kemudian setiap orang itu iurannya 3 juta, yang 6 orang. Yang satu itu cuma 2,5. Kenapa 2,5? Tidak ada uangnya. Sah nggak kira-kira udhiyahnya? Sah nggak kira-kira udhiyahnya? 3 juta, kemudian yang satu, yang orang yang ketujuh itu cuma 2,5. Tidak rata kan? Ya. Makanya kalau sekalian, model yang seperti ini, uran yang seperti ini, itu hewan udhiyahnya tidak sah, kurbannya tidak sah. Yang satu orang itu, yang 6-nya sah. Yang 6-nya itu sah, kemudian yang satunya itu tidak sah. Maknanya ikhwan sekalian, hewan yang disembelih, sapi yang disembelih itu ya tetap bisa dimakan, tetapi nilainya bukan udhiyah. Kenapa? Kan dia kurang 500. Kan harus sama. Maka bagaimana solusinya ikhwan sekalian? Ya solusinya, kekurangan uang yang 500 itu, yang 6 orang itu kan ya sumbangan lah, ngasih 1-1, kan nanti kan cukup toh, bahkan lebih toh, ya biar sah. Atau dikurangi toh, dikurangi yang pokoknya nanti genapnya sekian, pokoknya nanti dibagi rata
plek begitu kan, baru itu sah. Maka tidak boleh ada perbedaan antara si A dengan si B. Ya. Makanya yang namanya utia itu kan standarnya itu kan harus mampu, Pak. Siapakah yang disebut dengan orang yang mampu itu? Orang yang mampu itu adalah kebutuhan dirinya dan keluarganya itu terpenuhi, kemudian ada lebihnya. Itu namanya orang mampu. Tapi kalau tidak mampu, bahkan kalau dulu kemarin sudah kita sampaikan, ya bulan kemarin sudah kita sampaikan bahwa menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, walaupun dia mampu ya tetap sunnah muakkadah. Tapi kalau menurut pendapatnya Abu Hanifah memang hukumnya wajib, berdasarkan kepada dalil fasalli li rabbika wanhar. Kata Abu Hanifah itu hukumnya wajib, tapi kalau Malikiyah dan Syafi'iyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Karena yang saya pahami, mudah-mudahan ini tidak keliru, Abu Bakar itu dan Umar itu tidak kurban, Pak. Apakah beliau tidak mampu? Mampu beliau. Kalau tidak keliru saya ini, mampu beliau, tapi ingin menegaskan kepada umat, kepada kita, kepada umat Islam, yang namanya kurban itu tidak wajib. Jangan memaksakan diri. Ya, kalau tidak mampu ya sudah tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kalau mampu ya kurban, itu sebagai bentuk syukur. Ada kan? Maka nanti statusnya, maka muncullah sebuah hukum bagaimana hukumnya orang yang berkorban itu dengan sistem utang. Sah atau tidak? Secara hukum fikih berkorban dengan cara utang itu sah. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi dia terlalu memaksakan diri, hukum kurbannya sah. Ya. Tetapi ya mungkin alasannya begini, ya memang melaksanakan perintah Allah itu ya kudu ngoyo loh, Pak. Betul ya, harus betul-betul memaksakan diri. Iya memang. Tapi kan harus kita perhatikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa yang mana jiwa itu tidak mampu untuk memikul zakat. Sekali lagi secara hukum fikih itu sah. Ya, kurban ngutang. Ngutang ini maksudnya memang nggak ada uang loh, tapi beda, nggak ada uang tapi buat besok insya Allah ada janjian 1 miliar turun begitu, beda lagi tuh. Ini yang betul-betul nggak ada. Maka sekali lagi ngutang itu ya boleh-boleh saja, ya sah utiyahnya, tapi dia terlalu memaksakan diri. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian ikhwan sekalian, yang berikutnya adalah ya kita kembali lagi kepada pembahasan pertama tadi, bahwa menurut pendapat Imam Malik paling utama itu adalah domba, sapi, unta, karena beliau mengacu kepada kelezatan dagingnya. Kemudian beliau juga berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidibhin adhim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ini maksudnya domba. Ini pas kasus apa nih? Penyembeliannya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ganti itu dengan apa, Pak? Dengan domba. Bukan dengan unta. Makanya kata Imam Malik, lah ini alasannya, ini dalilnya. Ya, makanya domba itu lebih utama. Kenapa? Sebagai penggantinya Ismail, domba kok bukan unta, kan begitu kan? Secara akal kira-kira masuk enggak? Iya. Jadi begitu kan sekalian. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga yang berikutnya, hewan yang paling utama itu adalah hewan yang berwarna putih, abu-abu, kemudian hitam. Ini maknanya apa? Maksudnya apa? Jika ada warna hitam di sekitar kedua matanya, kemudian di mulutnya, serta di kedua kakinya, maka itu adalah hewan kurban yang paling bagus, yang paling afdol, dan itu menyerupai kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kriteria yang model yang seperti ini, ambil cari, tapi biasanya ini mahal harganya. Betul nggak kira-kira? Mahal ini harganya kalau kayak begini. Jangankan tiga-tiganya lengkap,
di mulutnya ada hitamnya, di matanya ada hitamnya, di kakinya ada hitamnya. Satu saja ada itu sudah mahal, Pak. Satu saja tanda itu ada itu mahal. Apalagi tiga-tiganya. Itu menyerupai apa? Kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, hewan kurban jantan itu lebih utama dibandingkan hewan betina. Tapi bukan berarti tidak boleh loh ya. Karena memang di tengah-tengah masyarakat kita berutiah itu katakanlah kambing wedok, perempuan itu kadang yos ora penak sawangan gitu kan. Jadi koyo apa modelnya? Kayak ngeremehne kan begitu ya Pak ya. Ada yang begitu. Ya itu beberapa tempat saja, kan. Ya. Kayak nggak dihargai begitu. Ya. Ya secara hukum kan sah-sah saja. Cuma memang yang lebih utama itu adalah itu yang jantan. Bukan berarti betina tidak boleh. Boleh-boleh saja. Kenapa jantan itu lebih utama, Pak? Karena berdasarkan hadis Nabi, keumuman hadis Nabi, kata Rasulullah, aghlaha thamanan wa anfusaha wa anfusuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling tinggi kualitas bagi pemiliknya. Jantan itu biasanya harganya lebih mahal daripada betina, maka dia lebih utama. Itu kriterianya. 4 saya sebutkan. Kemudian yang berikutnya ikhwan sekalian tentang kesunahan ibadah kurban. Kesunahan pertama yang harus kita perhatikan adalah tidak, ini sunnah loh ya, tidak memotong kuku dan rambut saat memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Orang yang akan melaksanakan ibadah kurban disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi, idza dakhala al-'ashru, ketika memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, fa arada ahadukum, salah seorang di antara kalian pengen ayyudhhiya berudhiyah berkorban, fal yumsik an sya'arihi wa adfarihi, hendaklah menahan dari rambutnya dan kukunya. Ya. Larangan mengambil kuku di sini itu meliputi 1, memotong, mematahkannya dan yang semisalnya. Itu tidak boleh. Kalau dibersihkan boleh, ya. Kemudian tentang larangan mengambil rambutnya ini meliputi 1, dicukur, tidak boleh. Dipendekkan, tidak boleh. Dicabut, tidak boleh. Pencabutan dan semisalnya, ya. Seluruh rambut yang ada pada manusia, pada kita itu tidak boleh. Non sewu, entah itu rambut ketiaknya, bulu ketiaknya, kemudian ya kumisnya, non sewu, kemaluannya, rambut di kepalanya, ataupun rambut-rambut ini yang di tangan, yang di kaki, itu juga tidak boleh. Seluruh rambut yang ada yang dimiliki oleh manusia, ya, jadi begitu. Tetapi ikhwan sekalian, kalau kita berbicara karena ini masalah persoalan fikih, maka di sana terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan dalam memahami hadis yang kita bacakan tadi itu tentang larangan memotong kuku dan memangkas rambut itu. Pertama, larangan memotong rambut dan kuku itu tertuju kepada orang yang berkurban. Ya. Jadi orang yang hendak berkorban itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih loh ya, sampai hewannya disembelih tidak boleh memotong
kuku dan memangkas rambutnya, rambut orangnya maksudnya. Rambut yang mau siapa? Yang mau berkurban itu. Namun mereka ini ya, yang berpendapat seperti itu, mereka juga terjadi perbedaan pendapat tentang maksud larangan tersebut. Apakah ketidakbolehannya itu bentuknya haram atau makruh atau hanya mubah saja? Jadi kan kita ulangi, tadi kan dijelaskan tidak boleh memotong kuku dan rambut, memangkas rambut. Lah, larangan itu maksudnya larangan masuk kepada level haram atau makruh. Itu masih para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sunnah untuk tidak memotong. Berarti boleh enggak? Boleh. Ya, kalau Abu Hanifah itu boleh-boleh saja, mubah kata beliau. Kalau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu haram. Intinya ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena ada mungkin di antara kita itu Bapak sekalian, kalau katakanlah kumisnya panjang sitik, gatel begitu kan. Enggak bisa nunggu sampai 10 hari begitu kan, gatel yo. Cukur begitu kan. Ya kalau mau ngambil pendapatnya Abu Hanifah ya boleh saja, mubah, tidak masalah. Tapi kalau Imam Ahmad hukumnya haram. Kemudian pengertian yang kedua, pengertian hadis ini, pengertian hadis yang kita bacakan tadi, larangan tersebut itu untuk hewan kurbannya. Jadi yang tidak boleh dipotong kukunya itu kukunya hewannya. Yang tidak boleh dipangkas itu adalah bulunya hewannya, bukan bulunya orang yang berudhiyah. Kok bisa? Bisa. Kenapa alasannya tidak boleh memangkas dan memotong kuku hewan udhiyah tadi itu? Karena kalau kita nanti memotong dan memangkas bulu-bulunya, kukunya gitu kan, maka nanti biasanya hewan itu, bayangkan Pak, domba dengan cukur gitu kan bulunya, kira-kira takut enggak? Takutlah dia. Nanti takut dia sakit, ketika sakit nanti kan akan mempengaruhi apa? Dagingnya. Kuruslah nanti dia atau sakitlah dia nanti. Ya, makanya tidak boleh memangkas rambutnya sekaligus kuku hewannya tadi. Jadi terjadi perbedaan di sini, ya. Satu, larangan itu kepada orang yang berkurban. Yang kedua, larangan itu kepada hewannya itu sendiri. Tapi kira-kira bisa nggak dipadukan dua-duanya? Bisa saja dipadukan dua-duanya. Ya, bagaimana cara memadukan? Yo, tidak usah dipangkas semuanya. Orangnya juga nggak motong. Kemudian hewannya juga jangan dipangkas bulunya. Itu lebih nopo. Kalau mau mengambil dua-duanya, gitu ya Pak ya, itu bisa kita jalankan. Ya, jadi khanifiddin rahimani rahimakumullah. Tapi andaikan seandainya kukunya orang tadi itu yus kotor, ya kemudian yo rambutnya wis ketombean, kutuan begitu kan, ya dipotong saja lah, tidak masalah. Ambil saja pendapatnya Abu Hanifah, tidak masalah kan, boleh saja. Cuma kalau kita mau mensiasati sebenarnya sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu yo cukur-cukur dulu. Kan itu kan itu kan lebih selamat, lebih aman. Cukur-cukur dulu, bersihkan semuanya. Ada kan? Lah begitu masuk tanggal 1 sudah dalam keadaan bersih. Berarti kan aman kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti insya Allah bisa bertahan. Dan nanti ketika sudah disembelih udhiyahnya, baru bisa cukur kembali. Itu patokannya apa? Patokannya adalah ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Jadi patokannya itu bukan tanggal 10, 11, 12, 13 itu enggak. Patokannya itu hewannya sudah disembelih. Kalau hewannya belum, hewannya disembelih tanggal 13 Tasyrik begitu kan ya. Akhirnya tinggal 13 Tasyrik itu boleh
motong kuku dan mangkas rambutnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya. Tetapi juga yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai ini kalau bisa kita mematahkan tanduk hewan itu, kemudian kukunya, ataupun kalau bisa ya usahakan ya tidak memangkas bulunya hewan kurban itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi begitu ya kan sekalian. Kemudian yang berikutnya tentang kesunahan yang kedua, udhiyah ini melakukan penyembelihan itu usahakan yang berkorban. Yang berkorban yang nyembelih. Ya. Itu syaratnya ikhwan sekalian jika dia bisa melakukan dengan baik. Dia paham fikih kurban, paham fikih penyembelihan, tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Cuma kalau tidak paham, silahkan diwakilkan. Kalau perempuan juga begitu, kalau perempuan itu lebih baik apa? Diwakilkan. Kalau dia tidak paham masalah urusan fikih udhiyah penyembelihan ini, nanti itu bisa-bisa nanti hewan udhiyahnya tidak sah, bahkan mungkin bisa jadi bangkai nanti. Kok bisa? Dia ketika nyembelih pakai parang, ya, kemudian ketika digorok agak tumpul, kurok gitu kan, belum mati itu diangkat gitu kan parangnya, tempel lagi, sah nggak? Nggak sah itu. Kenapa? Sudah jadi bangkai. Ya, 9 gitu kan. Kok nggak mati-mati, angkat, tempel lagi, bangkai dia sudah. Ya. Makanya nyembelih itu langsung selesai. Jangan dicicil, gitu kan. Ada orang nyicil itu, gitu kan. Tidak boleh, itu kan. Ketika jenengan angkat, tempel lagi, bangkai dia sudah. Nah, kalau tidak paham fikih kan repot kayak begini, gitu kan? Repot begini, ya. Jadi sekali lagi, penyembelihan itu hendaknya dilakukan sendiri, baiknya begitu. Kalau dia paham urusan fikih, tapi kalau tidak paham lebih baik diwakilkan, atau dia kalau perempuan lebih baik diwakilkan. Sehingga sekali lagi kalau ada udzur nggak apa-apa diwakilkan. Ya. Namun orang yang berudhiyah itu kalau dia tidak bisa menyembelih sendiri karena keterbatasan kemampuannya, hendaklah dia juga ikut serta di situ dan menyaksikan kurbannya. Itu lebih baik. Kenapa ya kawan sekalian? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda kepada Fatimah, wa qala li Fatimah qumi ila udhiyatika, berdirilah kamu untuk hewan kurbanmu, kata Nabi, saksikanlah, fashhadiha, saksikanlah dia kurbanmu ketika disembelih itu, fa innahu bi awwali qatratin min damiha. Kata Nabi, sesungguhnya dimulai tetesan pertama kali dari kurban akan memintakan ampun, yughfaru laka ma salafa min dunubika, akan memintakan ampunan padamu atas dosa-dosamu. Jadi idealnya apa? Utamanya apa? Menyaksikan. Cuma kan ada kan orang-orang itu lihat darah dia puyeng, gitu kan? Pusing gitu kan? Ada kayak begitu? Banyak kayak begitu. Padahal katanya kan calon-calon mujahid tapi takut darah. Ya, jadi khonifidin rahimahullah, saksikan itu lebih baik. Ya, tapi kalau tidak disaksikan, saksikan boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Apalagi kita berudhiyah di tempat yang jauh begitu kan? Nggak apa-apa, nggak kita saksikan. Tapi nanti akan muncul persoalan hukum yang berikutnya. Sah nggak? Memindahkan, boleh nggak memindahkan hewan kurban ke tempat lain? Kata para ulama, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja itu. Kurbannya dipindahkan ke tempat lain karena mungkin tempat yang lain itu sangat membutuhkan, di tempat kita sudah banyak. Tetapi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau disembelih di situ, diolah di situ, kemudian nanti dibaginya di kampung sebelah, itu ada ulama mengatakan tidak boleh.
Kenapa? Bleh neng kene kok dibagi neng kono gitu kan. Ya harusnya ya boleh di situ yo dibagi di situ kan ya Pak ya. Ya, tapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apalagi di tempat kita menyembelih itu orang-orang mungkin masyarakat itu sangat butuh daging itu kok malah dibagi ke tempat lain. Padahal masyarakat tadi apa? Melihat, menyaksikan lah kok dibagi di tempat lain. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kembali lagi menyaksikan itu dianjurkan. Tapi kon sekalian, biasanya dan ini sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, itu biasanya kita rata-rata itu kan ketika nyembelih udhiyah itu biasanya diwakilkan kepada orang lain. Biasanya begitu. Bahkan ada tim khusus tukang jagal, saya lanjutkan sedikit, tukang jagal sekaligus panitianya. Nah, kalau kita menggunakan tukang jagal, panitianya, maka muncul hukum yang berikutnya. Boleh nggak jagal itu, panitianya tadi itu dikasih upah dari daging itu? Ya, kon sekalian saya persingkat bahwasanya memberikan upah tukang jagal itu dari daging kurbannya itu atau dari udhiyahnya itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kecuali upah itu ngambil dari yang lain, tidak apa-apa. Dari orang yang berkorban itu tidak apa-apa, iurannya dilebihkan. Terus kan sekalian, bagaimana cara agar itu boleh? Karena ada celahnya Pak. Agar tukang jagal itu tetap mendapatkan daging atau apalah bagian dari udhiyah itu, maka ketika kita memberikan, karena begini di beberapa tempat itu panitianya tukang jagal nek nggak dikasih daging lebih itu biasanya rotok protes gitu kan, wis ngewangi kok tapi kayak gitu kan. Maka solusinya bagaimana? Boleh nggak tetap dikasih? Boleh, tetap dikasih dagingnya, tapi ingat ketika kita ngasih tukang jagal dan panitia tadi itu niatkan bukan upah tapi niatkan sedekah atau hadiah, itu boleh. Cara menyelanya begitu, mensiasatinya begitu. Jadi niatnya apa? Niatnya hadiah atau sedekah bukan upah. Kalau upah tidak boleh, tapi kalau hadiah itu boleh. Kalau sedekah itu diperbolehkan. Demikian ya kawan sekalian, saya kira cukup. Kita tutup dulu mungkin. Tutup dulu. Adzan monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait hewan hamilnya, saya pernah dengar bahwasanya ada yang berkorban dengan hewan hamil. Bahkan janinnya itu tadi teranggap halal ketika keluar. Apakah benar ada khilaf seperti itu di masalah kurban dengan hewan yang hamil tadi? Karena panjenengan tadi mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Terus yang kedua adalah tentang orang yang tidak bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri. Perlukah seperti akad, seperti kita mobil antara si pemilik hewan kurban dengan si penyembelih, karena si pemilik yang lagi tidak bisa menyembelih hewan itu kan? Apakah perlu ada semacam seperti akad gitu kan? Apakah ada seperti itu kan? Ya. Terima kasih tentang hewan bunting udhiyah. Kita sampaikan tadi itu ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan itu. Artinya tidak sah karena disamakan dengan hewan yang sakit tadi. Cuma kalau dalam ulama yang lainnya saya kurang paham. Atau mungkin ada yang pernah baca itu tentang ulama yang lain yang membolehkan, tapi kira-kira jenengan
Pernah dapatkan nggak perbedaan di situ? Kalau yang saya pahami itu ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan. Kalau alasannya tadi yang membolehkan, pripun? Oh dulu. Oh gitu, madhabnya Hambali. Oh gitu. Oh, jenengan yang ditanyakan itu janinnya. Iya. Kalau janinnya memang para ulama mengatakan itu, ada yang mengatakan itu boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sama dengan induknya. Karena sembelihan janin itu adalah sembelihan induknya. Induknya ketika disembelih, maka itu juga menyembelih anaknya, kan ikut begitu kan. Para ulama itu mengatakan itu juga sama hukumnya. Yang kita bicarakan tadi itu kan berkorban dengan hewan bunting. Kalau ulama Syafi'i itu tidak boleh. Mungkin madhab Hambali boleh mungkin. Gitu. Ngoten? Oh, berarti terjadi perbedaan pendapat begitu. Iya. Bisa saja. Kenapa? Karena kita berbicara persoalan fikih begitu. Ya. Kemudian yang kedua tentang terus? Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya ikhwan sekalian, ketika jenengan itu menyerahkan ke takmir masjid ya, itu kan sebenarnya kan sudah mewakilkan. Tidak perlu ijab kabul. Artinya saya serahkan, ya ijab kabulnya kan ya tadi itu kan saya serahkan kambing ini kambing itu kan sudah berarti kan sudah mewakilkan. Tapi kan caranya itu kan tidak letterlock sebagaimana yang saya serahkan ini sekian. Nah, enggak kayak begitu. Artinya ketika jenengan sudah menyerahkan ke panitia berarti kan sudah mewakilkan. Enggak mungkin ketika kita ngasih enggak ada niat untuk kurban itu terus gimana coba? Mestinya ketika dingasih berarti sudah meniatkan untuk mewakilkan. Karena panitia kurban yang ada di masjid-masjid itu wakil daripada orang yang berudhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Sampun? Pripun Pak tadi jenengan? Oh sudah. Sampun tidak ada sudah? Kajian semalam. Saya tutup dulu ya. Marilah kita tutup kajian kita ini. Apa yang saya sampaikan maksud saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang berkata saat ini juga menunjukkan kebetulan acara ibadah sama ini. Kita doakan dari semua jemaah yang melakukan acara kajian hari ini semoga dilipat dan dilipat gandakan atas infak saudara dan keluarga. Semoga semua jemaah diberikan rezeki ini berkorban di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Untuk penutup, mari kita baca doa kepada majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.